Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan yang baik ini akan kita bahas bagaimana untuk yang namanya dokumen transaksi. Pemirsa yang berbahagia, bahwasanya setiap kali terjadi transaksi, maka dokumen-dokumen sebagai bukti secara tertulis dan bukti secara otentik bahwa transaksi itu terjadi. Di antara dokumen-dokumen yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah dokumen yang berupa kwitansi. Kwitansi adalah tanda bukti pembayaran uang yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Ini adalah salah satu contoh kwitansi, ya. Biasanya berupa buku kwitansi, ya, dimana di dalamnya nanti akan kita ambil satu lembar untuk bukti pembayaran dari seseorang. Nah, dalam bukti pembayaran yang berupa kwitansi, yang ditandatangani oleh pihak penerima uang pada jumlah tertentu. Nah, pada kwitansi pun nanti akan dibubuhi semacam meterai sesuai dengan jumlah uang tertentu. Apabila jumlah uang 250.000 ke bawah, maka biasanya menggunakan meterai sebesar 3.000 rupiah. Akan tetapi apabila jumlah uang yang tercantum di dalam kwitansi, maka bubuhkan sebuah meterai yaitu 6.000 rupiah. Dalam penulisan kwitansi, yang pertama di situ ada diisi nomor kwitansi, ya. Kalau memang dia aktivitas kegiatannya cukup padat, maka nomor kwitansi biasanya sampai beberapa digit, ya. Sebaiknya bahwa nomor itu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Contoh nomor 001 garing pembayaran garing bulan dan garis miring tahun yang bersangkutan. Kemudian yang kedua di situ adalah telah diterima dari siapa. Artinya dia terima uang tersebut dari yang bersangkutan, dituliskan sesuai dengan namanya adalah sesuai dengan nama yang sama persis dengan nama yang ada di KTP, karena sebagai lampiran, karena bukti transaksi itu nanti akan jadikan kwitansi itu sebagai bukti lampirannya juga. Kemudian ditulis di situ uang sebanyak. Pada saat menulis uang sebanyak, ya, maka di dalam penulisannya adalah pertama menggunakan tanda kres, kemudian berupa huruf. Dalam penulisan uang sebanyak itu, maka sama persis dengan jumlah uang yang akan diterimakan, ya. Contoh, kres 41.500.000 rupiah, kemudian ditutup dengan tanda kres juga, ya. Tidak boleh disingkat, tetapi harus ditulis secara lengkap juga dengan rupiahnya. Kemudian selanjutnya di situ ada yang namanya guna membayar. Kalau guna membayar, untuk apa kwitansi itu dibuat? Ya, ditulis dengan sebenarnya. Contoh misalnya ini, pembelian mobil Vios Toyota dengan nomor polisi G7233CG, di situ harus diisi. Kemudian setelah itu tulislah nama kota, ya, jadi kabupaten, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, jangan lupa di posisi terbilang itu nanti ditulis angkanya, ya, sebenarnya dengan nilai rupiah kalau itu memang diterima dengan nilai rupiah 41.500.000, ya.
buktinya 41.500.000 rupiah. Nah, pada posisi kanan bawah ditempel meterai sejumlah 6.000, kemudian ditanda tangani oleh pihak penerima uang, ditandatangani dan dikasih nama terang seperti ini. Nah, di dalam penulisannya antara huruf dan angka itu harus sama, tidak boleh tidak sama, harus sama persis, dan tidak boleh terjadi coretan atau terdapat tip ekan. Apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan huruf dan angka, maka yang dipakai adalah hurufnya. Contoh, di sini uang sebanyak berupa nominal adalah 45 juta rupiah, tetapi ternyata di terbilangnya ditulis 44.500.000 rupiah. Maka yang dipakai adalah yang berupa nominal, tulisan berupa huruf. Pemirsa yang bahagia, bahwa di dalam kwitansi juga penggunaan kwitansi, di situ juga ada yang namanya sus kwitansi yang seperti ini. Di situ juga akan ditulis dan itu nanti akan sebagai bukti daripada orang yang menerima uangnya. Nah, pada saat untuk perjanjian jual beli pun